Tasya meradang ketika dituding mengancam mantan karyawan. Tak ingin terseret lebih dalam pada pusaran pembicaraan miring dari soal gaji hingga anggapan perlakuan tak pantas pada karyawan sendiri. Kembaran Tasya Farasya ini tampil didampingi suami juga pengacaranya. Tidak ingin dianggap job-job tanpa bukti, pihak Tasya beberkan sederet bukti soal gaji hingga bonus ex karyawan yang pada akhirnya melaporkan Tasya ke Polda Metro Jaya atas dugaan pengancaman dan kekerasan pada 21 Juni 2023 lalu. Hadir berlembar-lembar bukti dari bukti pembayaran hingga masa kerja mantan karyawan berinisial PD tersebut. Jika memang urusan gaji karyawan Tasya tak pernah bermasalah sama sekali, mengapa banyak cerita tak sedap yang berhembus di luar sana? PD, dia masuk 1 November, tanggal keluar 10 Februari, status kerja 2 bulan cuma 2 bulan 10 hari, statusnya resign. Bukti chat bahwa pihak manajemen sudah memberikan informasi tanggal penggajian pada tim leader. Semua sudah saya tampilkan di sini. Kaitan promotion dapat gaji, ini bukti chatnya, ini bukti transfernya, bonus luar negerinya juga untuk tim di Indonesia. Transfernya pada tanggal 9 Desember. Notnya dengan adanya bukti di atas maka dapat disimpulkan bahwa semua hak gaji saudari P sudah lunas sejak bulan Maret. Jadi terkait masalah gaji sudah saya anggap masalah ini sudah selesai, ya. Dan kalau memang ada orang-orang yang merasa belum selesai, ya pasti dia akan menuntut, ya kan? Bisa berwajib atau kepada instansi yang berwenang. Gonjang-ganjing persoalan gaji bukan sekali dua kali mengemuka. Tasya akan diserang dari berbagai sisi. Selain hal ini, ada pula isu miring bertebaran di jagat maya yang menyebut Tasya memperlakukan para karyawan dengan tidak pantas. Lantas, bagaimana pula perkara yang membuat Tasya diseret ke ranah hukum diduga mengancam ex karyawan? Benarkah pihak Tasya sempat memaksa mantan karyawan untuk menandatangani surat pernyataan yang justru berbuntut panjang, bahkan membuat sang konten kreator dipolisikan? Jadi kan dia bilang itu kan kita nyamperin itu mau intimidasi, ya kan? Bahkan sampai berani bohong bilang kita bawa surat pengancaman. Saya mau udah pasrah aja dah sama Allah, dari kemarin saya masih sibuk sholat beneran. Saya ketawa aja ngeliatnya, kok bohongnya tambah pinter gitu. Dan tahu nggak tujuan saya datang apa? Kalau saya orang yang nggak bertanggung jawab, saya nggak usah datang. Saya tahu saya udah gaji kok. Kenapa sih saya mesti datengin? Mas kerja sama saya udah gaji. Mas saya belum digaji. Saya tahu saya udah gaji, kenapa saya mesti ngurusin mas? Laporin aja. Enggak, saya nggak mau. Karena apa? Saya nggak mau percaya sama karyawan saya doang. Saya merasa saya sebagai pimpinan nggak bisa hanya ngedengerin dari Pak Daeng. Saya nggak bisa, saya harus konfirmasi. Benar Pak Daeng kayak gitu? Karena yang saya baca, chatnya udah dibayar. Kalau sampai kurang, kita mau minta maaf. Kita datang ke sana itu mau minta maaf dan mau bayar. Saya tidak mau ada hak orang di saya. Siapa yang berkata benar, siapa pula yang bersilat lidah, mata hukum akan menjawabnya. Satu yang pasti, Tasya kadung jadi bulan-bulanan warganet di jagat maya. Entah apa cerita di balik heboh persoalan gaji dan perlakuan Tasya kepada para karyawan, namun banyak orang yang kemudian mengambil kesimpulan. Termasuk soal video viral di mana sosok yang diduga Tasya tengah menikmati makan bersama keluarga di sebuah restoran mewah di Dubai sana. Dari video tersebut diceritakan bahwa mantan karyawan hanya diberi air mineral saja, sementara Tasya menikmati makan mewah di sana. Lantas seperti apa sebenarnya cerita di balik viral video tersebut? Benarkah Tasya punya jawaban yang mematahkan praduga tersebut? Jadi bosku itu makan di sana kan dengan minimal 250 dirham makanan. Kalau di dalam ini gak ada minimalnya, jadi semua karyawan taruh di sini duduk. Tapi kita cuma dikasih minuman sisa bekas dia. Ini benar-benar belum kita minum, ini bekas dia tadi minum. Dia bawa ke sini dan itu benar-benar gak ada apa-apa. Bayangin, minuman segini apa? Saya itu berangkatin 8 karyawan umroh dengan paket yang tidak saya bedakan dengan saya. Paket 90 juta per person itu. Belum sama Dubai-nya. Saya, mana karyawannya? Mana ada? Tuh, karyawan yang ikut juga ke Dubai sebagai pemegang uang, keuangan tim. Pernah saya kasih nasi makanan bekas? Pernah aku kasih nasi basi? Apakah setiap hari makannya mie? Iya. Apakah mereka jalan ke sana lebih banyak jalan apa kerjanya? Jalan.
Dan yang saya bawa itu 8. Alhamdulillah, yang masih kerja 6. Makanya apa? Itu airnya aja bukan airnya dia, Mas. Kalau restoran mewah itu, air putih dipajang. Memang dia tidak makan di situ. Tahu nggak dia duduk sama siapa? Anak saya aja duduk sebelah dia. Ada di video itu? Beli makannya di mana? Udah beli makan. Kita udah beli ayam. Ya apa nggak ada? Mau dimakan di apartemen. Berseteru dengan mantan karyawan, juga melihat kencangnya kabar miring yang berbus. Tasi seperti siap meladeni genderang perang. Tampil di ranah publik, Tasi bukan sekedar mengklarifikasi, tapi ingin menindaklanjuti kasus ini. Seolah tak gentar, benarkah Tasi siap mengambil langkah hukum dan melaporkan balik eks-karyawan dengan dugaan pencemaran nama baik? Ya mereka mau minta maaf boleh, tapi yang harus dibersihkan tuh bukan hal kecil gitu. Bukan saya cuma nyolek ketek terus minta maaf, ini mah sudah parah. Trauma enggak, tapi saya sebagai manusia tidak akan berhenti berusaha ngasih tahu kebenaran. Nggak akan. Kalau itu saya kasih tahu aja nih, kalau siapa tahu ntar musuhnya mengira, nggak, saya tidak akan pernah berhenti. Dan ketika saya berusaha, kan berusaha beda-beda ya orang ya, ada yang jahat kayak mereka. Kalau saya mah berusaha berdoa, datang sendiri mbak, buktinya tuh datang sendiri.